Assalamualaikum anak-anak yang hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anakku dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk belajar. Berjumpa lagi dengan Ibu di video pembelajaran kita kali ini. Salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua. Anak-anak yang hebat, kalian pasti pernah melihat orang yang mengecat tembok. Pernahkah kalian berpikir mengapa cat bisa menempel di tembok? Nah, untuk mengetahui jawabannya, maka di video kali ini kita akan membahas materi gaya adhesi dan kohesi, meniskus dan gejala kapilaritas. Tujuan pembelajaran yang harus kalian capai setelah belajar materi ini adalah dapat membedakan peristiwa adhesi dan kohesi, serta dapat menjelaskan konsep meniskus dan mengkaitkan peristiwa kapilaritas dalam kehidupan sehari-hari. Ibu harap anak-anakku menyimak video pembelajaran ini sampai selesai. 1. Gaya adhesi dan kohesi. Apakah kalian tahu bahwa setiap zat memiliki gaya tarik antar partikel? Ya, betul sekali. Setiap partikel atau zat bisa saling berhubungan melalui gaya tarik-menarik. Gaya tarik-menarik itu tidak hanya terjadi pada zat yang berjenis sama, tapi bisa juga di zat berbeda. Gaya tarik-menarik antar partikel ini dikelompokkan jadi dua jenis, yakni gaya adhesi dan gaya kohesi. Gaya adhesi. Gaya adhesi adalah gaya tarik-menarik antar partikel yang berbeda jenis atau berbeda zat hingga wujudnya. Gaya adhesi akan mengakibatkan sebuah zat dapat menempel pada zat lain, tetapi bukan merupakan gaya magnet. Gaya adhesi terjadi karena tercampurnya dua partikel berbeda akibat adanya gaya tarik-menarik yang kuat antar partikel berbeda. Contoh adhesi yang paling sederhana bisa kita lihat dari gaya tarik-menarik antara cat dengan tembok. Dalam hal ini, cat bisa menempel kuat pada tembok karena keduanya merupakan partikel yang tak sejenis. Contoh lain dari adhesi adalah bercampurnya kopi dalam air atau teh dengan air, tinta yang menempel pada kertas, melekatnya semen pada batu dan pasir, susu yang tumpah di lantai, dan garam yang larut. Gaya kohesi. Gaya kohesi merupakan gaya tarik-menarik yang terjadi antar partikel sejenis. Kebalikan dari adhesi, gaya kohesi ini bisa terjadi karena adanya pengaruh jarak antar partikel atau kerapatan pada suatu zat. Tingkat kekuatan gaya tarik pada gaya kohesi ini akan berbeda pada setiap zat atau benda. Misalnya, gaya kohesi pada zat padat umumnya akan lebih kuat daripada gaya kohesi pada zat cair atau gas. Hal itu yang membuat gaya kohesi dari dua zat tidak akan tercampur walau berada di satu tempat yang sama. Contoh gaya kohesi dalam kehidupan sehari-hari adalah air di atas daun talas. Terbentuknya butiran-butiran air yang tidak menempel dan mudah menggelinding di permukaan daun talas karena gaya tarik-menarik antar partikel air, kohesi, lebih kuat dibandingkan gaya tarik-menarik antara air dan partikel daun talas. Contoh yang lain adalah tidak bercampurnya air dengan minyak, air raksa yang dimasukkan ke tabung reaksi kimia, raksa pada termometer untuk mengukur suhu tubuh, air raksa tidak melekat pada dinding pipa kapiler. 2. Meniskus zat cair. Meniskus zat cair adalah bentuk melengkung pada permukaan zat cair ketika berada dalam wadah atau tabung sempit, seperti tabung kaca yang disebabkan oleh gaya tarik-menarik molekul. Meniskus dibedakan menjadi dua jenis, yaitu meniskus cekung dan meniskus cembung. Meniskus cekung terjadi ketika gaya adhesi, tarik-menarik antara molekul zat cair dan dinding wadah, lebih kuat daripada gaya kohesi, tarik-menarik antar molekul zat cair itu sendiri. Artinya molekul zat cair lebih suka menempel pada dinding wadah daripada pada sesamanya. Contoh umum dari meniskus cekung adalah air dalam gelas kaca atau tabung reaksi, di mana permukaan air terlihat cekung ke bawah. Meniskus cembung terjadi ketika gaya kohesi, tarik-menarik antar molekul zat cair itu sendiri, lebih kuat daripada gaya adhesi, tarik-menarik antara molekul zat cair dan dinding wadah. Artinya molekul zat cair lebih suka menempel pada dinding wadah daripada pada sesamanya.
Contoh umum dari meniskus cembung adalah air raksa dalam gelas kaca, di mana permukaannya terlihat cembung ke atas. Tegangan permukaan, kohesi antar partikel zat cair di dalam suatu wadah, dalam keadaan tenang akan menyebabkan permukaannya kelihatan tegang, tampak seperti ada selaput tipis, yang dinamakan sebagai tegangan permukaan. Beberapa serangga dapat bergerak di atas air tanpa tenggelam karena pengaruh tegangan permukaan zat cair. Tegangan permukaan zat cair hanya bekerja pada benda-benda yang memiliki massa jenis yang kecil. 3. Gejala kapilaritas. Kapilaritas adalah gejala naik atau turunnya permukaan zat cair dalam suatu pipa sempit, pipa kapiler, yang disebabkan oleh gaya adesi dan kohesi antara zat cair dengan dinding pembuluh. Hal ini menyebabkan air bisa naik melalui celah sempit dan raksa akan turun. Contoh kapilaritas dalam kehidupan sehari-hari, antara lain, air yang meresap melalui celah sempit pada tembok, air yang berpindah melalui pori-pori kertas tisu, minyak yang naik melalui sumbu lampu, air yang naik dari akar ke daun pada tumbuhan melalui pembuluh angkut. Nah, itulah penjelasan tentang gaya adesi dan kohesi, meniskus, dan gejala kapilaritas. Sekarang silahkan anak-anakku selesaikan latihan soal berikut. Demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Sampai berjumpa di video pembelajaran yang lain. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam sehat, salam bahagia, salam juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.